Hello citizen, ketemu lagi dengan saya Silvan Egistian Nugraha. Hari ini kita akan belajar mengenai pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian kedua. Jadi buat citizen yang belum nonton bagian pertama, silakan cek kolom deskripsi. Pada bagian pertama, kita sudah membahas mengenai apa itu pembukaan serta makna dan pokok pikirannya. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nilai-nilai positif dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bisa kita terapkan dalam berbagai lingkungan. Kalau masih ingat, pokok pikiran serta makna itu masing-masing ada 4. Nah, hari ini saya akan berikan beberapa contohnya saja. Jadi tidak akan saya tuliskan atau bahas semua contoh penerapan sikap positif dari pembukaan tersebut. Oke, kalau gitu kita langsung bahas di lingkungan yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan sikap positif dari pokok pikiran Undang-Undang Dasar itu misalnya menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga agar tetap rukun serta sopan dan santun antar saudara. Dan tentunya harus sopan dan santun terhadap orang tua juga. Kemudian bersikap adil terhadap anggota keluarga yang lain. Nah, lanjut ke lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, kita juga harus menerapkan sikap positif terhadap pembukaan. Seperti misalnya, kita ini harus mau berteman dengan semua orang tanpa membedakan latar belakang serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar serta menaati peraturan sekolah. Kemudian kita lanjut ke sikap positif dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga. Misalnya apa? Kerja bakti misalnya, ronda, dan kegiatan positif lainnya. Yang terakhir, dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi serta golongan. Kemudian, kita juga harus menghormati orang lain tanpa membedakan suku, ras, agama, serta golongan. Nah, itu adalah contoh sikap positif dari pokok pikiran dalam berbagai lingkungan. Contoh tadi saya buat campur aduk atau pokok pikiran pertama, kedua, dan ketiga saya masukkan ke dalam satu slide. Nah, itu adalah sebagian contoh penerapan pokok pikiran dalam berbagai lingkungan. Kalau citizen, tahu nggak contoh lainnya? Kalau tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, citizen, cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau citizen masih banyak pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau citizen suka dengan video ini, silahkan di like, dan kalau nggak suka, dislike aja. Saya Silvan Egistian, terima kasih.